Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di abad ke-15 Masehi, aktivitas perdagangan bangsa Eropa ke Asia terputus karena jalur perdagangan di Laut Tengah dipersulit Turki Utsmani, sehingga bangsa Eropa berusaha mencari dan menemukan secara langsung wilayah penghasil rempah-rempah di timur Asia. Pada perkembangannya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Ada 3 alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia yang dikenal dengan 3G, yaitu gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan yang sangat berharga. Glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Bangsa Barat memiliki keinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan pelayaran dan membuka jalan untuk menemukan Nusantara. Kemudian disusul Inggris dan Belanda. Berikut penjelasannya. Bangsa Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain tersebut sebagai berikut. 1. Portugis tidak memiliki kekayaan agraris, hasil pertanian harus dibalik ke negara lain. 2. Laut merupakan kekuatan utama berupa perikanan sebagai bahan perdagangan. 3. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim. Pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta portolan dalam menjelajahi lautan. Bangsa Spanyol sampai ke Nusantara adanya ekspedisi Magellan. Magellan merupakan warga Portugis yang setiap mengabdi pada Raja Portugis, Raja Manuel. Magellan yang dari kecil suka belajar astronomi dan ilmu pelayaran mengembangkan minatnya untuk mengikuti pelayaran-pelayaran panjang, khususnya untuk menemukan daerah-daerah baru. Magellan memiliki sahabat bernama Francisco Serrao yang sering berkirim surat. Beberapa suratnya menceritakan mengenai Spice Island atau kepulauan rempah-rempah Maluku yang baru ditemukan Francisco. Magellan kemudian berinisiatif untuk melakukan pelayaran ke timur menuju kepulauan rempah-rempah tersebut. Ekspedisi Magellan dimulai dengan mengarungi Samudra Atlantik ke arah barat menuju pantai timur Amerika Selatan. Mereka menyusuri pantai Amerika Selatan untuk mencari selat di antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Bangsa Eropa, bangsa Inggris. Memasuki abad ke-16, pada masa pemerintahan Ratu Inggris Elizabeth I, muncul gerakan reformasi dalam tubuh gereja sehingga muncul agama Protestan. Mereka kemudian memusuhi bangsa Spanyol yang menganut Katolik. Hal ini menyebabkan Inggris tidak bisa membeli rempah-rempah lagi dari Portugis di mana saat itu Portugis menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa setelah menemukan Maluku. Inggris kemudian memutuskan untuk ikut melakukan penjelajahan samudra guna menemukan langsung wilayah penghasil rempah-rempah tersebut. Kedatangan bangsa Inggris di Kepulauan Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1586, Thomas Cavendish menggunakan rute pelayaran Selat Magellan melewati Samudra Pasifik untuk menuju Indonesia. Pemerintah Inggris akhirnya bersiap untuk segera merebut hak monopoli perdagangan Portugis dan menggunakan jalur perdagangan laut melalui Tanjung Harapan. Bangsa Belanda.
Mulai tahun 1585, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisbon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Dengan putusnya hubungan perdagangan rempah-rempah antara Belanda dan Spanyol mendorong bangsa Belanda untuk mengadakan penjelajahan samudera mencari pulau-pulau rempah. Orang Belanda pertama yang berusaha mencari wilayah Hindia adalah Willem Barents pada 1594. Namun ia meninggal di perjalanan ketika hendak kembali ke Belanda. Kemudian pada 1585, Cornelis de Houtman melalui pelayaran perdana ke Nusantara dengan 4 kapal dagang. Di perjalanan banyak awak kapal yang meninggal. Penyebabnya karena kekurangan makanan, konflik internal, dan iklim tropis. Pada 23 Juni 1596, rombongan de Houtman sampai di Banten. Mereka awalnya disambut baik oleh Sultan Banten. Namun, lama-kelamaan karena mereka bertingkah seenaknya, menyebabkan pihak keamanan Banten menangkap sebagian dari mereka. Puncaknya rombongan de Houtman diusir dari Banten. Pada akhirnya, mereka kembali ke Belanda. Meskipun upayanya membawa rempah-rempah gagal, usaha Cornelis tidak sia-sia. Ekspedisinya menjadi inspirasi para pedagang Belanda lain untuk datang ke Indonesia.